sempatkan pakai cara PH18 ya. Pokoknya basah banget itu, jadi langsung habis nanti. Semprot diamkan 1 menit, semprot lagi pakai high pressure, itu langsung hilang, bukan mobilnya, hilang kotorannya. Nah, cuma ini nggak bisa buat yang sudah di coating, nggak bisa, jadi nggak bisa buat di coating. Kalau teman-teman mau ada yang nyoba buka usaha kayak gitu di luar Jember, silakan, nggak apa-apa. Modalnya murah kok. Kalau motor touring 15 juta udah dapat satu, asalkan jangan di Jember ya. Nah yang itu, nah ini proyeknya saya yang baru, terus di next saya. Nah itu saya tutup dikit soalnya masih baru, kita belum launching, jadi belum dipikirkan rahasia, masih rahasia perusahaan. Ini network, jadi ini kayak marketplace, tapi bisa mewadahi teman-teman. Harapannya bisa mewadahi teman-teman. Nah ini kan kalau Tokopedia itu kan dari Amazon. Nah kalau marketplace di sini mungkin seperti Upwork, kayak gitu, cuma kita gabungkan dengan macam-macam, bisa jual jasa, jual barang juga, tapi free. Jadi free, jadi teman-teman tinggal naruh, jadi saya nggak ambil keuntungan apapun dari teman-teman. Dapatnya dari mana? Ini bukan, saya kan orang bisnis, bukan orang jiwa sosial ya. Jadi nggak gratisan, tapi kita ada spare lain untuk dapat. Di mana? Ya caranya rahasia perusahaan. Yang penting teman-teman dapat gratis gitu. Jadi nanti, nah ini yang ngerjain saya desain full, sama datanya saya full. Yang coding itu anak fisika, jadi anak MIPA fisika ini guru. Jadi ya itu, ya nggak nyambung, ya nggak apa-apa. Ya, ini untuk keunggulannya gue dari MIPA. Pertama bisa kerja di mana aja. Terus yang kedua, ya mau kerja di mana aja. Ini Mas Landi di bank, saya juga pernah di bank, pernah di lab juga, yang nggak nyambung sampai sekarang. Juga usaha jual keripik juga saya. Jadi bisa kerja di mana aja. Terus kompetensinya itu dianya bagus kalau anak MIPA. Terus daya jualnya tinggi. Jadi teman-teman ya siap nego gaji aja nanti gimana caranya. Terus sudah terbiasa dengan tekanan. Jadi tekanannya kalau di MIPA mungkin pagi-pagi sudah terus awut-awutan mukanya gitu. Soalnya laporannya banyak, sore praktikum itu udah biasa. Nanti dunia kerja kayak gitu. Kayaknya itu yang nggak dimiliki teman-teman non eksak. Terus problem solvingnya lebih baik. Ini untuk sebarang alumninya, untuk teman-teman itu banyak di QC pabrik, akademika, dosen, perbankan dan sebagainya. Saya agak ngebut ya soalnya waktunya. Ini kalau gaji ini sebenarnya banyak di IT dan sebagainya, bukan meremehkan teman-teman, tapi teman-teman kan basicnya bukan IT. Kalau ada yang punya basic IT nggak apa-apa masuk di sana, gajinya gede. Cuma rata-rata teman-teman MIPA itu yang gede gajinya itu di rokok, pertambangan, perbankan, pembangkit listrik, farmasi. Nah kecuali perusahaan Cina. Jadi kayak gitu. Kalau perusahaan Cina biasanya itu gajinya kecil. Contohnya orang tua grup itu besar. Saya sempat juga tes sampai selesai nego-nego gaji di sana. Waktu itu UMR di Pasuruan 3 jutaan nggak salah. OT itu cuma ngasih 1,8. Jadi dia gajinya agak rendah. Jadi kalau teman-teman mau kerja paling nggak lihat dulu perusahaannya. Dia di mana? Kayak gitu. Kalau farmasi biasanya gede gajinya, rata-rata mereka udah di atas UMR Jakarta, udah tidak itu UMR. Cuma masuknya farmasi itu sangat sulit karena biayanya by rekom. Jadi saya sempat ada teman alumni kimia itu 2009 ada 2 orang ya by rekom semua masuknya di sana. Daerah terbaik itu untuk bekerja mungkin kalau saya, ini subjektif saya, itu Pasuruan sama Sidoarjo pertama. Kenapa? Karena dia masuk ring 1. Ring 1 gajinya besar, tapi biaya hidupnya rendah. Gitu. Jadi harga rumah di Pasuruan Sidoarjo itu sekitar 300 juta, tapi gajinya lumayan, hampir 4 juta. Terus sama Mojokerto hampir sama. Nah, kenapa nomor 3 Surabaya? Karena memang UMR Surabaya itu lebih besar. Cuma mahal, makan di sana mahal, beli rumah mahal, harga tidak masuk akal. Jadi kalau dihitung itu
ya nggak sumput gitu. Setelah itu baru Jakarta, terus di luar pulau. Kalau luar pulau itu mungkin kalau pengalaman teman-teman saya itu rata-rata di pertambangan, itu Kalimantan sama Sulawesi. Nggak tahu kalau daerah lain mungkin ada yang Jember nggak masuk ya, tapi ada kan yang model ya mungkin kayak saya kan, saya di Jember Surabaya, tapi hitungan saya nggak ikut Surabaya, nggak ikut Jakarta, nggak ikut mana-mana udah. Itu mungkin ada, itu privilege sendiri. Jadi kalian bisa tinggal di Jember tapi gaji udah nggak hitungan gaji, udah nggak hitungan UMR, itu beda lagi nanti hitungannya. Kalau di Sumatera, kalau saya masih agak rendah. Kalau Papua lumayan tinggi, cuma takutnya nggak pulang gitu. Malaria, terus juga ya residivis sama macam-macam sudah. Temennya saya soalnya nggak pulang, ada yang pulang nama di sana. Untuk tempat kerja itu nanti teman-teman, nanti kalau setelah ini bisa nyiapkan CV-nya. Yang pertama, lamarannya kalau bisa itu ya jangan cuma lamaran, sekarang kan udah banyak ada portfolio dan sebagainya, email. Jangan cuma email aja. Kalau emang dia buka lowongan, kirim juga fisiknya dilampirkan juga, dikirimkan ke perusahaannya. Terus CV-nya mungkin kayak saya tadi agak-agak di model dikit, tapi jangan banyak-banyak, nggak usah CV 4 lembar, 5 lembar, malas yang membaca. Paling nggak 2 lembar lah begitu, tapi menarik. Nggak usah, mungkin kalau saya ya nggak usah terlalu banyak dilampirkan kayak yang nggak penting atau apa, tapi menarik, bagus, simple, elegan kayak gitu. Tapi informatif. Nah caranya gimana? Coba nanti dibuat sendiri, cari sendiri. Terus sertifikatnya jangan lupa, nomor handphone juga yang aktif terus. Soalnya kalau perusahaan itu sakarep-karep biasanya. Kadang nomor telepon ditelepon 1 kali nggak kena, ya udah dipanggil lagi gitu. Saya pernah kayak gitu soalnya. Jadi mungkin dikantongi terus HP-nya nanti ya. Kantongi terus, mungkin kamar mandi kantongnya atau apa, nggak apa-apa. Daripada ditelepon nggak aktif. Soalnya saya pernah waktu saya mandi ditelepon sama gudang garam, nggak diangkat, tak telepon lagi, nggak dijawab sudah. Terus berkasnya, kalau yang diminta itu berkasnya apa aja, itu dilampirkan. Kalau minta SKCK, kasih SKCK, minta sertifikat, kasih sertifikat. Jangan yang penting kirim lamaran nggak ada isinya, kayak gitu. Terus ini situs lowongan kerja, ada Jobstreet. Biasanya yang paling, kalau saya kerja pertama itu dapat di Jobstreet. Yang mana itu saya dapat di Jobstreet. Ini bagus, reviewnya besar. Coba di Jobstreet. LinkedIn ini bagus, cuma rata-rata yang udah pengalaman yang di sana. Karir.com, Fiverr, Upwork ini macam apa ya? Freelance. Jadi freelance kalau emang punya kemampuan IT, tapi rata-rata untuk IT. Sama di web perusahaan biasanya mereka ada. Sama yang nggak saya sebutkan biasanya teman. Saya tanya sama temennya. Itu biasanya jalur-jalur agak khusus ya, kolusi gitu sudah. Tapi nggak apa-apa. Tanya kakak angkatannya atau apa, mungkin kalau ada yang minta gabung sama grup alumninya itu ada. Biasanya teman-teman disebar juga Pak infonya. Terus tahapan tes kerja itu ada macam, biasanya interview, psikotes, interview user sama kesehatan. Nah, interview HRD itu biasanya ada yang cuma 1, interview user sama HRD jadi 1, ada yang 2. Bedanya apa? Kalau interview HRD itu biasanya macam model-model pertanyaan yang nggak sampai nego bagi dan kawan-kawan, umum aja. Terus kalau interview user itu biasanya lebih detail kayak gitu. Terus. Nah, ini biasanya pertanyaan interview itu rata-rata ditanyai dari mana, pendidikannya apa, itu biasanya yang bakal ditanyain. Jadi nanti mungkin nanti bisa dicoba teman-teman. MIPA itu bagus sebenarnya, cuma banyaknya agak pemalu. Jadi nanti sikapnya kalau udah interview itu mungkin triknya dikit ya. Kalau ngomong sama orang, sama HRD itu dilihat matanya. Kalau nggak bisa lihat matanya, lihat dahinya. Jangan nunduk. Kalau nunduk udah habis biasanya kayak gitu. Jadi ngomong latihan sama cermin atau apa, ngomong lihat
matanya, kalau nggak bisa udah dahinya ya kelihatan, jadi ngerasa diperhatikan. Tangan itu posisinya di atas meja kayak gini, jangan di bawah, jangan gini itu nanti kira ngapain sama orangnya. Tangan di atas meja. Nah terus ini sikapnya aja, dada itu yang agak maksa gini aja, biasa aja, tapi jangan nunduk, itu soalnya beda nanti. Terus nanti yang bisa ditanyakan itu tentang perusahaan. Biasanya teman-teman bakal tanya, kenapa kok daftar di sini kayak gitu. Nah ini kan sekarang tambah gampang, daftar online itu gampang banget. Jadi biasanya teman-teman langsung boom lamaran kemana-mana. Nah nanti tolong dilihatin ya, daftar perusahaan mana itu diinget-inget. Soalnya banyak. Itu daftar di mana, kenapa daftar di sini, saya nggak tahu perusahaan apa. Itu kan parah. Jadi seenggaknya kalian cari tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa, terus kenapa. Cara jawabnya gini, seandainya kenapa kok daftar di perusahaan ini, yang agak diplomatis sedikit, yang bagus-bagusin aja perusahaannya. Ya karena saya ngerasa seandainya Kalbe ya. Karena saya merasa Kalbe ini perusahaan yang besar, multinasional di bidang farmasi dan nomor 1 di Indonesia. Saya rasa kalau saya di sini bisa sedikit berkontribusi, juga iklimnya sangat baik untuk perkembangan saya. Gitu aja. Jadi diplomatis. Terus posisi yang dilamar, biasanya teman-teman itu banyaknya ini nih. Jadi daftar di Kalbe seandainya posisi QC, dia nggak tahu daftar posisi apa, tanya daftar posisi apa, dibalik sama tanya sama HRD, saya daftar posisi apa ya? Itu banyak gitu. Jadi jangan lupa daftar di posisi apa, cari job desk-nya. Job desk-nya itu apa aja? Biasanya bakal dicantumkan job desk kerjanya itu apa. Jadi teman-teman harus tahu daftar di posisi apa, kerjanya apa. Terus biasanya yang juga bakal menguntungkan itu ya, di sana akan ada syaratnya, seandainya bisa ada sertifikat ini, pandai berkomunikasi, kayak gitu. Jadi jawab aja. Kalau tanya kenapa kok saya harus menerima Anda di posisi ini, dijawab aja. Itu kan ada saya ulat, saya apa kayak gitu. Kan ada rinciannya, bisa itu yang dipakai. Tapi jawabnya yang ya informatif juga, jangan terlalu lebay gitu ya. Terus pengalamannya, nanti kalau ada pengalaman apa ditulis, tapi seenggaknya pengalaman ini ya pengalaman kuliah kalau bisa, organisasi dan sebagainya. Kalau pengalaman SMA mungkin 1-2 nggak apa-apa, kalau waktu SD SMP jangan. Kelebihan sama kekurangan itu biasanya bakal ditanya kelebihannya apa gitu. Ya bilang aja, tapi jangan sampai bilang, ada teman-teman tanya kelebihannya apa, kekurangannya apa, saya tidak punya kekurangan, dikira malaikat bilangnya. Jadi jangan kayak gitu. Jawab kekurangan, kalau kelebihan itu diarahkan sama sesuai sama posisi. Jadi daftar posisi apa, kira-kira ini butuh kerjaan yang model kayak apa. Nah kalau kekurangan itu kasih jawaban yang solutif. Misalnya saya nggak bisa berhitung cepat, kekurangannya seenggaknya ada 1 lah gitu. Saya nggak bisa berhitung cepat, tapi saya bisa ngatasi, saya bisa Excel sama program-program lainnya, jadi nggak masalah, saya bisa atasi pakai itu. Nah gitu. Jadi jawabnya kekurangan seenggaknya ada solusi. Jangan bilang saya malas dulu, terus malas ngapain gambar di sini itu jangan. Terus kenapa harus menerima Anda daripada kandidat lain? Ya kayak gitu. Jadi tonjolkan saya eksak. Saya dari MIPA, jadi saya bisa daya problem solvingnya saya lebih baik daripada teman-teman non-eksak kayak gitu. Terus, nah ini gaji. Nanti biasanya teman-teman bakal dinego gaji. Teman-teman kalau dinego gaji itu seenggaknya caranya ngeceknya dia ada di posisi mana. Kalau fresh grade itu mungkin agak lemah dalam nego gaji karena teman-teman belum punya pengalaman. Kalau perusahaan biasanya yang lebih dipentingkan pengalaman. Gaji itu seenggaknya lihat UMR daerah, jadi beda-beda. Surabaya akan beda dengan Jember gajinya. UMR daerah ditambah 200 atau 300 ribu, biasanya kayak gitu standarnya. UMR itu untuk SMA. Jadi kalau fresh grade biasanya ada tambahan dikit, seenggaknya kayak gitu. Jadi kalau posisi teman-teman di Surabaya, negolah dengan UMR Surabaya di atasnya. Tapi kalau di Jember jangan nego 4.500.000, tidak akan diterima.
Jadi seenggaknya teman-teman harus tahu UMR yang di sana. Jangan juga bilang gini, ya teman-teman bakal bilang saya seikhlasnya, waduh itu repot. Jangan seikhlasnya, nanti dikasih kayak OT dikasih 1.800.000, nggak ikhlas kerjanya Pak, gitu. Jangan. Jadi lihat UMR daerah ditambah 200-300 ribu, fresh grade-nya gitu. Ya jangan muluk-muluk juga. Mungkin fresh grade saya bagus, kamu umroh dan sebagainya, minta gaji 5 juta, posisi di Jember jangan. Nanti kan ada tahapannya. Kalau kalian udah bagus, bakal dinaikin gajinya. Terus penempatan ini biasanya bakal ditanyain, mau tempatnya di mana aja, jangan gitu. Jadi bilang kalau emang mau tempatin Jember. Kalau mau Surabaya. Jadi jujur aja. Soalnya pengalaman saya di Kalbe itu ada teman-teman mau ditempatkan di mana saja. Nah kita training di Jakarta. Kalau saya udah kerja duluan di Kalbe Jember sama Malang waktu itu. Nah, mau tempatkan di mana aja. Jadi waktu setelah training 1 minggu, ya udah random. Ada yang ke Papua, ada yang Sulawesi, ada yang Sumatera. Mau nggak mau sudah langsung disuruh bawa koper. Jadi jangan bilang kalau nggak mau, bilang nggak mau. Jangan bilang saya di mana aja, jangan. Terus, nah ini yang jangan tolong dihindari. Pertama, outsourcing. Outsourcing ini apa? Jadi teman-teman kerja itu di luar perusahaan induk. Beberapa outsourcing yang banyak itu di perbankan. Di Mandiri, saya soalnya pernah di Mandiri. Di Mandiri itu outsourcing di marketing. Benar kan? Soalnya Mas Andi di bank, jadi saya pastikan aja. Takutnya udah berubah. Terus di BRI biasanya itu di frontline dan kawan-kawan itu outsourcing. Kenapa? Kalau outsourcing biasanya kalian bakal dapat gaji itu lebih rendah dari standar. Itu yang pertama. Yang kedua, BPJS-nya biayanya lebih rendah karena kalian bukan perusahaan sana. Yang ketiga, kalau kalian dipecat, kalian tidak bisa minta kompensasi apa-apa karena kalian bukan anak perusahaan sana. Seandainya Mandiri, berarti kalian bukan karyawan Mandiri, tapi kalian karyawan pihak ketiga. Biasanya kayak gitu outsourcing. Jadi jeleknya kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan kerja di outsourcing. Biasanya yang bakal terima Mandirinya sendiri, cuma bukan Bank Mandiri, gaji kalian bukan dari Bank Mandiri kayak gitu. Di sektor perbankan itu banyak sekali outsourcing. Terus jangan mau karyawan kontrak sepanjang masa. Jadi haknya kalian ketika kalian diberhentikan nanti ada pemecatan, PHK dan sebagainya, itu kalian harus dapat kompensasi gaji. Nah kalau karyawan kontrak itu nggak ada. Jadi 1 tahun, itu jangan. Seenggaknya cari perusahaan yang kayak gitu. Ada juga yang disiasati 1 tahun dia ya. Di bulan Desember tanggal 20 itu off. Jadi off sudah. Nah tanggal 1 pembaruan kontrak. Jadi tiap tahun kayak gitu. Nggak akan ada karya tetap. Itu yang saya tahu di perusahaan pertanian DuPont. Terus magang sama bakti ini ya namanya aja magang, bakti gajinya kecil. Janganlah kalian kan kerja jadi gaji. Kalau memang pertama masuk gaji nggak apa-apa, tapi nanti pindah. Terus karyawan tanpa gaji pokok, jadi tetap minta gaji pokok meskipun itu berapa. Jadi ada yang perusahaan nanti sistemnya biasanya di keuangan dan kawan-kawan itu ada yang tanpa gaji pokok ada uang apa macam-macam, jangan minta tetap ada gaji pokok. Soalnya kalian kan nggak tahu kebutuhan tiap bulan berapa, jadi seenggaknya ada spare yang udah pasti. Terus kalau udah kerja itu kalau karirnya nggak naik nanti sana tetap aja seenggaknya pindah cari perusahaan lain. Itu udah biasa. Saya udah 5 perusahaan gitu. Pindah-pindah bukan karena karir sih, karena duit aja gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri cari uang, bukan cari pengalaman. Mungkin itu yang harus diubah mindsetnya. Terus kalau gaji nggak sesuai sama beban kerja itu jangan mau. Jadi ada digaji 1 juta kerjanya pagi, siang, sore, malam, ya jangan mau gitu. Kerja rodi bagai kuda gitu, jangan mau. Terus cari perusahaan yang status karyawan tetapnya itu gampang. Jadi seenggaknya kalian ada peluang di sana bisa karyawan tetap. Itu penting banget. Ketika kalian nanti karyawan tetap itu banyak
benefitnya seandainya asuransi kalian bakal di cover satu keluarga, terus gaji juga gaji pokok kalau perusahaan perintikan kalian ada kompensasi 5-10 gaji dan kawan-kawan. Jadi diusahakan ada karyawan tetap. Terus kerja itu sesuai kontrak. Jadi seandainya jam pulang, nah tapi ini sulit sih. Ini banyak ada loyalitas tanpa batas, apalagi perbankan itu saya tahu kalau sudah hamil 5 itu sudah tidak pulang malam biasanya, itu ada. Kalau pulang jam akhir bulan pulang jam 6 itu udah tanya apa jadi admin aja gitu biasanya. Jadi seenggaknya kontrak kerjanya itu jelas sama gajinya, karena kalian ini bukan cari pengalaman, bukan cari kerja, cari gaji gitu. Soalnya kalian punya skill yang bisa dijual, lulusan MIPA itu banyak skillnya. Kalau bisa usahakan pertama itu di perusahaan yang besar. Karena apa? Kalau dari perusahaan besar paling nggak punya nama, Yamaha atau apa, itu sebenarnya orang tanya kerja di mana, Yamaha. Udah punya nama dulu, daripada di kerja di PT Mencari Cinta Sejati, itu nggak ada yang tahu kantor di mana gitu. Mau lompat lagi itu sulit biasanya. Kalau emang nggak bisa, perusahaan kecil dulu, tapi jangan lama-lama. Nanti pindah terus. Nah ini kalau sudah seandainya kayak saya di Yamaha, kenapa saya pindah? Salah satunya saya ngecek posisi staff itu senior saya ada yang 9 tahun di Yamaha. Jadi kalau saya seandainya tetap di Yamaha, ya senior saya kan pasti naik duluan. Senior saya aja 9 tahun masa tunggunya. Di atas saya itu udah 3 tahun. Terus saya kapan? 20 tahun mau naik gitu. Kan enggak masuk akal. Jadi ya udah saya pindah aja. Jadi tanyain aja sama seniornya, kepo gitu. Mas berapa tahun di sini? Dia bilang 9 tahun. Posisi apa mas? Staff.